kalian harus tahu kemana uangnya si Aisar itu ternyata. Dan dia punya pengakuan bahwa dari hasil saya itu ya 56% itu untuk orang lain. Aduh, di situ sebenarnya kita harus malu loh kalian yang menghujat-hujat. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan isi tentang podcast Aisyar Khalid di podcastnya Denny Sumargo atau Densu teman semuanya ya. Yang ini teman semuanya ya, terkait alasan Aisyar nggak jadi collab live jualan sama Fuji. Nah, ini masih ada yang nyepil ini teman semua yang membahas ini ya. Nah, kali ini akan dibahas oleh salah satu, aduh siapa Irina siapa ya tadi ya lupa ya di akun TikToknya itu kan. Akan menjelaskan terkait ini teman, alasan Aisyar nggak jadi collab live jualan sama Fuji. Padahal di konten-konten saya sebelumnya sudah dijelaskan ya semuanya, cuman di sini masih banyak sekali yang akan apa ya nimbrung, intinya itu gantian untuk memberikan penjelasan terkait hal ini teman semuanya. Wah, ini ramai ternyata teman semuanya ya, belum kelar lah ini, belum kelar intinya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya, bagaimana penjelasan dari ibu ini dan apa saja sih yang akan diomongkan atau dijelaskan ya oleh ibu ini terkait live ya, batalnya live Aisyar dan juga Fuji. Nah, jadi untuk teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu pastinya ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak obrolan dari ibu ini. Monggo. Akan memperjelas, mungkin kalian masih bingung kenapa ya, dengan bahasa aku yang sederhana ya. Jadi Fuji ini kan dia itu sudah menjadi dia ini sudah jadi brand ambassador di sebuah produk ya. Produk apa Madam Suki nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu. Nah, produk ini adalah produk kecantikan ya. Pasti Fuji ini kan sudah tahu deal-dealan atau sudah tahu harganya berapa ketika dia menjadi brand ambasadornya. Nah, kemudian dia sudah tahu harganya. Di hari yang sama itu ternyata si Fuji dan Aisyar di hari yang sama itu ada permintaan untuk collab bareng gitu loh. Nah, Aisyar sendiri waktu itu sudah ada live sendiri begitu. Nah, jadi ternyata ini adalah masalahnya di bayaran yang tidak sesuai gitu. Bukan berarti Aisyar ini sok apa atau sok gimana, kalian udah tahu sendiri ya siapa itu Aisyar Khalid gitu. Karena dia ini memang seorang pembisnis dan dia ini memang sudah belajar dari apa ya, belajar bisnis ini udah mulai dia waktu muda banget gitu. Nah, akhirnya si pemilik atau si orang yang meng-hire si Fuji ini, dia sepertinya atau mereka ini sepertinya mengambil keuntungan terlalu banyak. Itu masalahnya di situ. Terus misalnya nih ya, misalnya bukan Aisyar ini sok-sok enggak ya, semua orang tuh ada harganya ya. Kalau kalian juga ke Madam Suki, misalkan Madam Suki ini masih tergantung murah loh. Misalkan reading tarot aja, ada yang bilang loh Madam Suki kok segini, kalau di sana segini, ya udah ke sana aja ya kan. Tapi ada juga yang merasa oh Madam Suki kok murah banget sih dengan hasil prediksi yang ini, yang maksudnya yang resonate kayak gitu. Nah, semua itu kan kembali kepada pengguna atau siapa yang di hire gitu, siapa yang diberikan apa ya, maksudnya diberikan atau digaji lah ya, dibayar lah istilahnya ya. Misalnya gini, satu contoh nih, Aisyar ini contoh ya, Aisyar misalkan mendapatkan 1M dari brand tersebut atau brand yang sama ya. Ternyata dalam 1 jam itu atau mungkin 2 jam si brand ini contoh mendapatkan 100M dari kehadirannya si Aisyar. Berarti menurut kalian bagaimana? Kan sedikit ya, yang diberikan Aisyar itu sedikit gitu. Nah, tetapi
eh, ini kok pas waktunya itu di last minute. Last minute itu apa sih, Madam Suki? Di menit-menit yang akan collab itu akan dilakukan. Berarti kan ini kan memang kayak apa tujuannya? Apakah memang diambil lengahnya supaya si Aisyah ini aja atau gimana gitu? Jadi Aisar ini kemudian membatalkan, begitu ya ceritanya ya. Jadi terus si brand ini bilang bahwa si Aisar tidak mau live sama si Fuji. Tentu saja itu membuat akhirnya omanya Gala itu kayak kecewa. Dan Madam Suki sudah memberikan prediksinya. Dan Madam Suki mengatakan di prediksi itu kalau omanya si Gala ini masih sayang sama si Aisar. Nanti mereka akan baikan lagi kok. Nah, berarti resonate ya apa yang Madam Suki katakan ya. Oke, jadi buat kalian yang bilang oh Madam Suki prediksinya nggak pernah resonate dari awal sampai terakhir, ya nggak apa-apa, kalian cari yang lain aja kan begitu. Oke, jadi fix di sini adanya salah paham dan kenapa dari pihak brand itu atau pemilik kosmetik itu kok sepertinya memang di menit pertama, apakah ini memang disengaja atau bagaimana? Nah, coba kita mau lihat di situ. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan situasi ini. Karena Aisar itu sudah memberikan kisi-kisinya itu sudah panjang kali lebar sih, sampai 1 jam ya. Jadi pinternya Bang Denny Sumargo ini juga dengan smart juga kayak ngikutin dulu si anak muda ini ya, terus kemudian malah ditanya-tanya, wah itu banyak ya gitu kan, terus akhirnya kita tahu siapa Aisar Khalid ya. Jadi kalian yang kemarin-kemarin menghujat Aisar, ayo kita malu loh sama Aisar ya, kita harus malu sama Aisar tuh, orang semuda itu, dia itu bisa memberangkatkan haji ya atau umroh lah ya, sekitar 70 orang mungkin itu dalam setahun ya. Berarti gini, kalian yang bilang oh Aisar itu jual mahal Madam Suki, enggak dong. Kalau dia mendapatkan 1M ya, harganya dia 1M, tapi si brandnya itu mendapatkan 100M, bagaimana? Ini contoh ya, berarti kan itu nggak seimbang. Apalagi Aisar kan tahu bahwa dia ini lagi trending di Indonesia, dan bukan hanya dia tapi Fuji juga. Jadi sebenarnya dia juga di sini kayak ya jangan begitulah ya, sama-sama pembisnis, sama-sama punya bisnis, jangan seperti itu begitu. Nah, Madam Suki ini pengen tahu loh ya, sebenarnya kenapa ya kok dia ini diminta di last minute gitu? Apakah memang ada sebuah kesengajaan? Nah, oke, terus nanti kita lihat ya Fuji sama si Aisar hubungannya setelah peristiwa tersebut, tidak marahan atau bagaimana? Kalian harus tahu ya, pengakuan dari Bang Denny Sumargo mengatakan, saya itu undang kamu itu 2 bulan loh. Sudah 2 bulan lamanya. Dan baru terlaksana saat ini. Bayangkan. Untuk membawa seorang Aisar Khalid aja, Bang Denny Sumargo yang terkenal di Indonesia, itu menunggu 2 bulan. Jadi kalau brand ambassador itu, atau yang punya brand itulah ya, dia memberikan harga yang tidak disepakati oleh Aisar Khalid, kalian mengertilah sampai di situ. Paham ya? Paham. Jangan dibilang, oh Aisar Khalid itu dia ini. Kita fokus kepada apa yang dia bawa, misi apa yang dia bawa. Malah dia bilang, iya di Malaysia itu, maaf ya bukan apa, di Malaysia itu sangat sulit mencari orang yang betul-betul tidak punya, tidak seperti di Indonesia. Dan makanya kenapa dia mempunyai sebuah hasrat atau keinginan untuk berbagi di Indonesia itu lebih banyak. Dan kalian harus tahu kemana uangnya si Aisar itu ternyata. Dan dia punya pengakuan bahwa dari hasil saya itu ya 56% itu untuk orang lain.
Aduh, di situ sebenarnya kita harus malu loh, kalian yang menghujat-hujat itu. Benar kan ya? Apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian dan orang lain? Jangankan orang lain deh, orang tua aja. Sudah nggak kalian atau kita ini membahagiakan orang tua kita? Belum tentu loh. Ya, mulai sekarang malu ya. Jangan menghujat lagi, oke? Oke, without any further ado, makasih. Nah, oke teman semuanya, para financial kali dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan. Nah, ini terkait dari prediksi dari Madam Sugi ya namanya ya. Beliau itu memprediksi terkait alasan Aisyah Khalid ya nggak jadi collab live jualan bersama Fuji kali itu ya, terkait brand tersebut. Nah, ini teman semuanya masih masih aja ramai teman semua dibahas ya ini. Iya, karena memang apa ya sebenarnya? Ya balik lagi teman semuanya ya. Aisyah Khalid itu niat memang sangat luar biasa di Indonesia ini teman semuanya ya. Jadi keuntungan dia dari hasil dia lab jualan nih balik lagi ke rakyat, ke Indonesia teman semuanya. Intinya begitu garis kerasnya ya. Nah, jadi untuk teman semuanya yang sering menghujat atau sering mengolok-olok terus ya Aisyah Khalid berbuat apapun itu salah dan itu salah. Di konten sebelumnya saya sudah sajikan ya, itu udah dijelaskan oleh Bunda Lesr dan kini ada Madam Sugi yang turun tangan memberi di sini teman, menjelaskan juga. Ya, gimana tanggapannya? Komen ya di bawah sini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.